Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai aja ya untuk kelas anatomi ini di kelas UINSA 1 ini. Nanti teman-teman yang lainnya boleh kalau udah bergabung nanti boleh langsung lanjut aja. Terus nanti yang tertinggal di awal nanti boleh lihat di recordnya. Untuk pembahasan mengenai anatomi ini, teman-teman sebelumnya udah masuk pembahasan anatomi apa aja sebelum masuk ke anatomi ekstremitas atas? Sudah belajar mengenai terminologi, medial, lateral, distal, proksimal, seperti itu sudah paham? Oke, karena sudah berarti untuk menjelaskannya jadi lebih gampang. Jadi untuk anatomi ekstremitas atas ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu dari permukaan anatominya, kemudian terkait dengan tulang-tulangnya, kemudian sendi, otot dan juga di persarafannya. Yang pertama, untuk secara permukaan dari anatomi ekstremitas atas itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah bahu. Kemudian dibagi menjadi lengan atas, lengan bawah, kemudian tangan, dan di aksila atau di ketiak. Jadi ada 5 bagian untuk ekstremitas atas. Yang pertama yaitu kita belajar dari medial epicondylus. Medial itu sisi dalam. Epicondylus itu di sini gambarnya tidak terlalu jelas. Ada medial epicondylus. Gambar ini tidak terlalu jelas. Kemudian ada lateral epicondylus dan ada prosesus olecranon. Prosesus olecranon itu teman-teman bisa diraba di sikunya, itu ada yang menonjol di siku, itu adalah prosesus olecranon. Kemudian ada fossa cubiti. Fossa cubiti itu yang ini. Fossa cubiti, kemudian cubiti ini nanti akan terdapat perdarahannya, yaitu terdapat arteri brachialis yang lewat di fossa cubiti. Biasanya kalau teman-teman donor darah itu kan diambil di fossa cubiti karena mencari arterinya itu di arteri brachialis. Kemudian juga dilewati oleh nervus medianus. Di sininya ada nervus medianus yang melewati fossa cubitinya. Kemudian untuk batas-batasnya, batas-batas dari fossa cubiti ini di sisi medial, itu atau sisi paling dalamnya itu dibatasi oleh pronator teres. Pronator teres, nih, pronator teres ya. Kemudian di sisi lateralnya dibatasi oleh brachioradialis. Brachioradialis. Kemudian di sisi superiornya dibatasi oleh garis antara epikondilus. Nah, kemudian untuk anatomi ekstremitas atas yang pertama carpal tunnel. Carpal tunnel ini yaitu terowongan karpal. Teman-teman kalau belajar anatomi ini mungkin kalau hanya belajar anatomi saja kita seperti menghafal nama-namanya. Tapi akan lebih gampang jika kita belajar anatomi juga dihubungkan dengan penyakit klinisnya. Penyakit klinis nanti yang berhubungan dengan carpal tunnel ini yaitu carpal tunnel syndrome, yaitu pada pekerja yang biasanya sekretaris atau orang-orang yang sering menggunakan tangan itu nanti sering mengalami kesemutan. Kesemutan itu terjadi karena terjadinya sumbatan atau penyempitan di terowongan karpal ini, di terowongan karpal. Jadi terowongan karpal itu dibatasi oleh secara anterior itu dibatasi oleh karpal konkav. Kemudian eh, juga dibatasi oleh karpal ligamen yang menutupinya. Jadi ini kalau dari permukaan secara seperti ini tidak terlalu terlihat ya. Yang di dalamnya itu dilewati oleh nervus medianus tadi. Jadi nervus medianus yang melewati dari fossa cubiti tadi itu kan turun nanti akan masuk ke terowongan karpal. Jadi perpanjangan dari nervus medianus yang melewati fossa cubiti akan memasuki di terowongan karpalnya. Kemudian snuff box. Snuff box ini dibatasi oleh di lateralnya itu terdapat extensor pollicis brevis. Kemudian di medialnya
Seharusnya kita cari gambar untuk eh, batas-batas medial dan lateral biar terlihat, bukan gambar yang seperti ini. Tunggu. Nah, maaf, ini adalah gambar dari snuff box. Kalau carpal tunnel itu dia di sini, di sisi medial, di sisi dalam dari pergelangan tangan kita. Di sini terdapat adanya terowongan karpal. Kalau ini merupakan gambar dari snuff box. Jadi sisi lateralnya atau sisi paling yang di luar dari tubuh itu dibatasi oleh extensor pollicis brevis. Di sisi medial ini dibatasi oleh extensor pollicis longus. Kemudian dasarnya itu adalah tulang atau oskapoid dan osteoid of radius dan di dalamnya terdapat arteri radialis. Makanya teman-teman kalau ngecek denyut nadi arteri radialis itu ngeceknya kadang bisa di sini perpanjangannya. Kan kita ngeceknya 3 jari seperti ini. Nah, perpanjangan itu nanti sampai ke snuff box-nya untuk ngecek arteri radialis. Kemudian lagi untuk tulang-tulang yang terdapat di ekstremitas atas, yang pertama terdapat itu adalah clavicula. Kemudian ini ya, clavicula itu yang kecil. Ini. Ini adalah clavicula. Kemudian terdapat scapula. Scapula itu tulang belikat yang ini. Ini adalah scapula. Kemudian terdapat humerus. Humerus itu tulang yang besar di lengan atas kita. Yang ini. Kemudian terdapat radius. Radius itu yang besar. Dan ulna yang kecil. Gimana cara membedakannya? Kalau radius yang ini. Ulna, ulna itu yang ini. Ini radius, ini ulna. Terus untuk karpal, karpal itu terdapat ada sisi proksimal dan ada sisi distal. Karpal yang proksimal, oke kakak. Oke, maaf. Kita lanjutkan. Jadi untuk anatomi ekstremitas atas itu, yang di karpal, karpal itu terdapat sisi proksimal dan sisi distal. Kalau karpal, sisi proksimal itu adalah karpal yang paling dekat ke bagian ujung atau ke yang paling pertama kali. Nih, karpal itu kan ini. Berarti kalau karpal sisi proksimal itu yang paling dekat dengan eh, awal, paling dekat dengan pangkal. Kemudian karpal yang distal itu karpal yang setelah proksimalnya. Kemudian untuk metakarpal ini adalah bagian dari metakarpal dan ini adalah palang. Palang itu adalah jari-jari kita.
Kemudian tulang-tulang yang terdapat di ekstremitas atas kita bahas satu persatu yaitu mulai dari skapula. Skapula, teman-teman, di sini biasanya kalau anatomi itu kan seringnya kalau ujian anatomi menunjukkan bagian-bagiannya terus kita nebak namanya apa gitu. Jadi yang teman-teman harus tahu itu sebenarnya bagian-bagian besarnya saja. Tidak harus semuanya teman-teman mengetahui. Kalau untuk skapula di sini yang perlu diketahui adalah bagian yang pertama ini adalah angle inferior atau sudut di sisi bawah. Kemudian ini adalah medial, batas medialnya, sisi medialnya sebagai batasnya nanti untuk berhubungan dengan sisi lain yang di belakang tubuh kita. Kemudian ini adalah sisi batas lateral. Kemudian nanti yang penting lagi ini adalah proses prosesus akromion. Ini proses akromion. Kemudian ini terdapat prosesus korakoid. Jadi proses korakoid ini dia lebih kecil dibandingkan prosesus akromion. Kemudian di atasnya ini terdapat tuberculum supraglenoid. Ini ya, supraglenoid. Dan fosanya itu kan adalah lekukan. Lekukannya itu di yang besar ini. Jadi fossa itu adalah lekukan, fossa glenoid. Kemudian di atasnya terdapat tuberculum supraglenoid. Tu- Tuberculum itu seperti penonjolan. Kemudian ini batas medial sama dengan ini tadi. Kemudian terdapat scapular notch. Kemudian terdapat spina. Spina itu seperti duri untuk di scapula. Jadi cukup hafalkan yang besar-besarnya saja. Kemudian untuk clavikula, clavikula ini seperti huruf S dan yang paling mendekati dari scapula ini jika kita lihat secara superior, permukaan superior, eh, di sini kita akan melihat itu adanya terdapat akromial, akromial apa ini ya? Blur. Dan terdapat sternal. Ini yang berhubungan dengan sternum. Jadi nanti bagian dari si clavikula ada yang berhubungan dengan sternum dan nanti ada yang berhubungan dengan akromion. Yang berhubungan dengan sternum ini disebut sebagai sternal. Pokoknya yang berhubungan dengan sternum nanti disebut sebagai sterna dan di sini yang berhubungan dengan akromion nanti di sisi clavikula yang berhubungan dengan akromion. Kemudian di sisi inferiornya jika kita balik kita akan melihat adanya eh, choroid tubercle, kemudian terdapat adanya garis trapezoid. Nah, berikut untuk humerus. Humerus, jadi tadi kan terdapat adanya fossa glenoid. Fossa glenoid itu nanti akan menempel si kepala humerus ini. Jadi kepala humerus ini nanti akan menempel di fossa glenoid punyanya si scapula yang besar tadi. Kemudian dari kepala itu kan di bawahnya ada leher. Leher dari humerus itu ada dua. Ada leher yang disebut sebagai anatomical neck dan ada juga leher yang disebut sebagai surgical neck. Kalau secara anatomikal itu beneran nampak seperti leher karena persis di bawah kepalanya itu terdapat adanya anatomical neck. Tapi kalau yang surgical neck itu tidak terlalu kelihatan persis langsung lekukannya, tetapi dia letaknya itu seperti di sini. Kemudian terdapat dua tuberosity. Yang pertama terdapat tuberosity mayor atau greater tuberosity. Jadi ini tuh seperti teman-teman pernah lihat adanya palu untuk sering digunakan kakek-kakek untuk menokok punggung. Nah, seperti itulah dia. Yang bagian besarnya itu disebut sebagai humeral neck. Kemudian terdapat dua kepala di belakangnya. Yang kepala yang besar disebut sebagai tuberosity mayor.
dan yang kecil disebut sebagai tuberosity minor. Dan di antara tuberosity disebut sebagai intertubular groove atau seperti celah yang memisahkan dua tuberosity tersebut. Kemudian jika kita lihat di bawah dari humerus ini itu terdapat epicondylus lateral. Ini. Ini sisi lateral dari epicondylus. Kemudian terdapat adanya cekungan. Cekungan ini disebut sebagai fossa coronoid. Kemudian juga terdapat adanya capitulum humerus. Kemudian jika ini disebut sebagai epicondylus lateral, maka ini disebut sebagai epicondylus medial. Jadi dia seperti kaki kuda, tapi ada yang sisi medial dan ada sisi lateral. Keduanya sama, epicondylus namanya, tergantung di sisi medial atau di sisi lateral. Nah, di bawahnya itu terdapat adanya ulnar nerve group. Kemudian di sini terdapat ada di jika kita lihat posterior, di sisi posterior ini tampak adanya fossa olecranon. Nanti olecranon itu kan yang dimiliki oleh ulna. Jadi ulna itu nanti menggantungnya di sini, di sisi posterior dari os humerus, kepalanya si ulna. Kepala ulna itu yang mana? Nah, ini dia. Ini kepala ulna yang ini nanti akan menggantung di olecranon ini. Itulah disebut sebagai fossa olecranon, yaitu cekungan tempat menempelnya si oleh prosesus olecranon. Prosesus olecranon itu yang paling sering muncul kalau ujian anatomi di ulna. Jika yang keluar adalah os ulna. Prosesus olecranon yang besar, kemudian juga terdapat adanya hmm, radial notch. Kemudian ada kepala dari radius, leher radius di bawahnya. Jadi teman-teman ingat, pokoknya kalau yang besar itu namanya entah head, kemudian entah itu disebut sebagai epicondylus atau ada nama khususnya. Kalau misalnya kayak di ulna kan ada olecranon. Kalau di humerus tadi namanya langsung head of humerus gitu. Terus untuk lanjut untuk radius ulna. Juga terdapat adanya penonjolan di sisi medial dari si os radius ini disebut sebagai tuberosity radial. Kemudian di bawah dari os radius ini, kalau os radius yang atasnya kecil dan yang paling bawahnya semakin bawah semakin besar. Kemudian, jika teman-teman melihat tulang ulna, os ulna, itu di atasnya terdapat prosesus olecranon, tapi semakin bawah ia semakin kecil. Ulna itu semakin bawah semakin kecil. Kemudian, di bawahnya si radius ini ada kayak cekungan gini. Cekungan gini itu disebut sebagai stiloid, prosesus stiloid dari radius. Kemudian ulna, walaupun di bawahnya kecil, ia sama seperti humerus tadi, punya dua kaki. Jadi dia memiliki yang disebut sebagai prosesus styloideus dari ulnaris. Itu saja untuk radius ulna. Kemudian untuk manus ini yang paling gampang itu dari palang. Palang, jika yang paling menjauhi tubuh kita, itu disebut sebagai palang distal, PB. Jika yang di tengah disebut sebagai palang medial. Jika palang yang paling lebih dekat terhadap karpal, itu disebut sebagai palang proksimal. Kemudian, os metakarpal itu dibagi menjadi tiga bagian. Mulai dari kepala, os metakarpal, kemudian badan. Setiap badan tulang panjang kita sebut sebagai shaft. Dan terdapat dasar dari metakarpal. Kemudian untuk os karpal itu setiap bagiannya memiliki namanya masing-masing, yaitu yang pertama, karpal yang pertama yang paling besar disebut sebagai hamate. Kemudian karpal yang sampingnya yang kedua ini
disebut sebagai capitate. Kemudian yang kecil ini disebut sebagai pisiform, yang keempat disebut sebagai triquetrum, dan yang kelima disebut sebagai lunate. Kemudian yang di sisi sebelahnya ini trapezoid, ini trapezium, dan ini scapoid. Mungkin teman-teman bingung untuk menghafal bagian dari Oscar Wilde ini bagaimana. Sama, dulu saya juga bingung untuk menghafalnya, tapi coba lihat ada di YouTube itu mnemonik untuk menghafalnya, kayak dijadikan lagu gitu ya, dan bisa ingat. Tapi sekarang teman-teman bisa searching apa mnemonik untuk menghafal tool Oscar Wilde ini. Kemudian bagaimana anatomi klinisnya? Jadi klavikula ini biasanya jika terjadi fraktur antara dua kurvatura dari tulang disebabkan jatuh karena jatuh. Jadi tulangnya itu tangannya itu outstretch. Outstretch itu keluar gitu. Kemudian juga bisa mengalami disostasis dari cleidocranial. Kemudian untuk scapulanya ini bisa wing of scapula. Kalau humerus ini terdapat tiga saraf yang sering mengalami injury atau cedera, yaitu eh, saraf di aksilarinya, yaitu di surgical neck tadi, kemudian di saraf di radial, yaitu di radial groove tadi, dan di ulnar yang di belakang epicondylus medial. Kemudian tempat tersering fraktur dari humerus itu di surgical neck-nya, di shaft itu di badan atau di tulang panjangnya, dan di suprakondilar. Kemudian terdapat juga kontraktur Volkmann iskemik, kadang dapat juga terjadinya dislokasi kepala humerus. Dislokasi ini bisa dislokasi ke depan, dislokasi anterior atau dislokasi posterior. Kemudian bisa mengalami peradangan medial epikondilitis ataupun lateral epikondilitis. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya student's elbow atau tulangnya itu eh, kayak ke belakang. Kemudian radius itu bisa mengalami Colles fracture dan Smith fracture. Itu seperti apa tergantung apakah tulangnya bergeser ke proksimal atau bergeser ke medial. Nanti teman-teman fraktur radius ulna. Tapi kan sekarang belum masuk blok patologis ya. Itu yang tersering adalah Colles dan Smith. Smith ini nanti tulangnya itu jadi ke ke atas dan tampak seperti garpu atau sekop. Nanti di blok patologi lebih menyenangkan dibandingkan blok fisiologi. Kemudian untuk sendi-sendinya terdapat ada 4 sendi, yaitu shoulder girdle, sendi di bahu yang besar, yaitu sternoclavicular joint, sendi sternoclavicular. Tadi kan os clavicula itu berhubungan dengan sternum. Jadi setiap perhubungan antar tulang itu akan membentuk sendi. Dan juga terdapat akromion yang berhubungan dengan si clavicula, membentuklah sendi acromioclavicular. Kemudian untuk yang lengan atas, untuk yang bagian atasnya terdapat glenohumeral joint. Untuk yang bawahnya itu terdapat humerus yang berhubungan dengan radius, humerus yang berhubungan dengan si ulnar, kemudian proksimal radio ulnar dan distal radio ulnar. Kemudian untuk di pergelangan tangan dan di tangan itu interkarpal, setiap tulang-tulang yang di karpal, sehingga kita bisa menggenggam, itu karena ada sendi interkarpal. Kemudian karpo metakarpal, metakarpo dan palang, dan interpalang. Kita bisa seperti ini karena ada sendi di interpalang. Kemudian lanjut untuk otot-otot yang terdapat di ekstremitas atas. Yang pertama, secara general itu dibagi menjadi
Apakah ototnya itu menempel di ekstremitas atas aksial terhadap tulang-tulang aksialnya, atau ototnya ini di ekstremitas atas secara proper, tidak hanya di aksial skeletonnya saja. Yang pertama, yang terhadap aksial skeleton. Yang pertama itu adalah otot anterior. Otot anterior itu terdapat tiga secara anterior, yaitu pectoralis mayor. Pectoralis mayor itu yang namanya mayor berarti yang besar. Ini ya. Tulang, teman-teman, tulang di dada bagian depan itu adalah pectoralis mayor. Kemudian juga terdapat adanya pectoralis minor. Pectoralis minor, setelah pectoralis mayor ini kita lepaskan, barulah terlihat adanya pectoralis minor di belakang dari pectoralis mayor. Dan terdapat subclavius. Subclavius itu di sini. Kemudian di medial itu akan terlihat adanya musculus serratus anterior. Ini sering keluar. Musculus serratus anterior yang membentuk seperti jari-jari nih masing-masingnya itu adalah musculus serratus anterior. Kemudian pectoralis mayor kita bedah satu persatu. Pectoralis mayor yang besar ini originnya itu setengah dari sternal dan setengah dari clavikula. Nih setengah terhadap sternum dan setengah terhadap clavikula. Dia setengah kemudian memiliki aponeurosis terhadap musculus obliquus externa. Insersinya itu adalah di lateral intertuberculus sulcus. Kemudian untuk fungsinya dia melakukan adduksi. Adduksi berarti mendekat ke sisi tubuh. Kemudian rotasi medial dan fleksi bahu. Kemudian dipersarafi oleh nervus pectoralis lateral dan nervus pectoralis medial yang berasal dari cervical 5 dan 8 hingga T1. Nih, pectoralis mayor. Untuk gerakan-gerakannya yaitu tadi bisa melakukan adduksi, rotasi medial, dan fleksi bahu. Kemudian pectoralis minor yang kecil ini yang cuma hanya ada tiga ini, tiga bagian ini, itu asalnya dari costochondral junction eh, sela iga ketiga, 4, dan 5. Nih 1, 2, 3, 4, 5. Jadi asalnya itu dari iga 3, 4, 5. Kemudian insersinya di proses korakoid, ini proses korakoid, medial, dan di permukaan atasnya. Fungsinya untuk mendorong skapula ke depan dan untuk depresi dari shoulder atau depresi bahu. Dipersarafi oleh nervus pectoralis lateral, lateral dan medial, sumbernya sama dari C5 sampai C8 dan T1. Kemudian untuk subclavius, namanya subclavia, berarti dia di bawah. Asalnya itu dari liga pertama, nomor 1, dan insersinya di subclavian groove clavicula di sini. Di sini. Fungsinya untuk steady clavicula. Kemudian untuk nervus yang memperdarahi yaitu di nervus subclavius cervical 5 sampai dengan cervical 6. Kemudian untuk seratus anterior yang namanya 100 kan banyak. Tadi kita sudah lihat dia banyak di setiap keiga-iga. Ini terlihat saat tangan itu harus diangkat. Originnya itu dari outer dan permukaan superior dari iga ke 1 sampai ke 8. Jadi semua. Dibandingkan yang tadi ada yang hanya di satu saja, yaitu di subclavia. Kemudian ada di 3 dan 4 saja di pectoralis minor. Sedangkan si 100 anterior ini dia
originnya berasal dari iga ke 1 sampai iga ke 8. Untuk insersinya dia di superior angle, ya, medial border, superior, medial border, sampai ke inferior angle of scapula. Jadi sepanjang sepanjang garis inilah insersi dari seratus anterior. Fungsinya untuk rotasi scapula upwards, kemudian untuk abduksi shoulder sekitar 80 derajat. Abduksi berarti menjauh. Dipersarafi oleh nervus thoracis yang panjang, yaitu berasal dari C5 sampai C7. Ini winging of scapula, tampak seperti sayap. Otot-otot yang terdapat di ekstremitas atas tapi menempel secara properly itu adalah otot dari permukaan bahu, dari area regio bahu, kemudian lengan, di lengan bawah, dan di tangan. Ini untuk di area shoulder atau di bahunya itu adalah terdapat 6. 6 ya. 3, 4, 5, 6. Kita bahas satu persatu. Yang ke-6 ini disebut sebagai rotator cuff. Jadi nanti kalau di klinisnya itu terdapat frozen shoulder. Frozen shoulder itu kalau bahunya tiba-tiba kaku. Yang kaku yang bermasalah ya di musculus rotator cuff-nya ini. Kita lihat satu persatu. Itu terdapat musculus deltoid. Musculus deltoid ini originnya di sepertiga clavikula. Clavikula sepertiganya itu adalah origin dari si musculus deltoid. Kemudian juga dia akan mengenai di permukaan akromion dan di spina poscapula tadi. Kemudian insersinya di tuberosity deltoid. Ini ya. Kemudian fungsinya untuk abduksi lengan, fleksi dan ekstensi lengan, dan rotasi medial, rotasi lateral. Dipersarafi oleh nervus axillaris C5 sampai C6. Nah, ini. Jadi teman-teman saat melakukan eh, abduksi lengan, fleksi, atau ekstensi, atau melakukan rotasi medial dan lateral, itu yang berfungsi adalah musculus deltoidnya. Kemudian lagi terdapat musculus teres mayor. Musculus teres mayor itu yang ini. Jadi originnya itu dari permukaan belakang dari inferior angle, ini ya, inferior angle dari scapula. Sedangkan insersinya itu di medial intertubercular humerus. Ini humerus punya medial, di sisi medialnya disitulah insersi dari si musculus teres mayor. Fungsinya untuk ekstensi lengan dari fleksi posisi dan abduksi. Dan untuk rotasi medial dari lengan. Dipersarafi oleh nervus subscapular bagian bawah yang berasal dari C6 dan C7. Apa sih fungsi kita mengetahui origin-originnya ini? Nanti ini berfungsi sebagai dermatom atau miotom. Ini miotom karena otot berarti dia miotom. Jadi jika seandainya pasien mengalami cedera saraf, kita bisa memprediksi yang terkena itu otot-otot yang mana saja. Misalnya yang cedera di C6 dan C7. Berarti selain ini persarafi oleh C6 dan C7 itu tidak akan bermasalah karena persarafan itu sesuai dengan saraf mana saja yang dipersarafi oleh asal dari eh, persarafan tersebut. Kemudian musculus supraspinatus originnya itu dari fossa supraspina scapula ini. Insersinya di tuberculus mayor humerus. Fungsinya
untuk menginisiasi, hanya menginisiasi abduksi sampai di 15 derajat dan rotasi lateral. Dipersarafi oleh nervus subscapular yang berasal dari flexus brachialis. Masuk ke blok saraf mungkin akan lebih terbayang sebenarnya bagaimana sih flexus. Plexus itu bagaimana? Karena nanti plexus akan berhubungan dengan saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang kita. Jadi tulang belakang tidak langsung membentuk plexus. Tapi untuk yang supraspinatus ini, ia berasal dari flexus brachialis dan setinggi C5 dan C6. Nah, ini fungsinya. Fungsinya untuk menginisiasi, inisiasi saja. Inisiasi, abduksi, 15 derajat, dan lateral rotasi. Kemudian infraspinatus. Infraspinatus originnya dari infraspinatus fossa dari scapula dan insersinya di middle facet tuberculus mayor dari humerus. Ini ya. Fungsinya untuk melakukan rotasi lateral terhadap bahu, kemudian untuk menguatkan bahu terhadap bracing atau gerakan-gerakan dari kepala humerus yang disuplai dipersarafi oleh C5 dan C6 yaitu dari plexus brachialis di nervus subscapular. Ini fungsi dari intraspinatus yaitu tadi untuk lateral rotasi dari bahu. Ini teres minor, kalau tadi teres mayor, ini teres minor. Teres minor ini originnya dari lateral border scapula yang ini dan insersinya itu di tuberculus mayor humerus. Fungsinya untuk rotasi eksternal dan untuk adduksi. Dipersarafi oleh nervus axillaris setinggi C5 dan C6. Kemudian di subscapula, subscapula itu asalnya dari subscapular 2/3 medial, sedangkan insersinya itu di tuberculus mayor, tuberculus minor humerus. Ini ya, ini insersi. Sedangkan originnya ini sepanjang ini, origin. Fungsinya untuk stabilisasi bahu dan mencegah pergeseran anterior dari bahu. Yang mempersarafi sama berasal dari C5 dan C6. Nah, seperti ini. Ini kita kalau diarahkan ke belakang seperti ini untuk melakukan pemeriksaan subscapularis, musculus subscapularis. Kemudian untuk jadi rotator cuff itu dia memiliki 6 otot, mulai dari teres minor, supraspinatus yang atas tadi, kemudian subscapularis, kemudian infraspinatus dan supraspinatus. Kemudian untuk pergerakan dari bahu, bahu itu bisa melakukan 7 jenis gerakan. Fleksi, fleksi, fleksi bahu itu melakukan gerakan ke seperti ini. Fleksi ya, itu tuh namanya ke depan. Nah, ini fleksi. Teman-teman boleh praktekkan ekstensi ke belakang. Ini adalah ekstensi. Kemudian abduksi. Gampangnya untuk ingat ini ABD atau abang, abang. Abang itu menjauh. ADD atau adik, adik itu mendekat, mendekat. Nah, ini. Untuk abduksi, abang kan menjauh. Berarti dia akan menjauhi tubuh. Sedangkan ADD, adik kan mendekat. Ini, mendekati tubuh. Kemudian internal rotasi.
Rotasi internal pergerakannya itu ke dalam. Rotasi eksternal pergerakannya keluar. Kemudian melakukan sirkumduksi. Fleksi. Setelah kita belajar otot-otot tadi, belajar tulangnya, sekarang kita lihat gerakannya satu-satu. Kalau gerakannya satu-satu, otot apa saja yang bekerja? Yang pertama, saat melakukan fleksi, yang bekerja adalah musculus pectoralis major, kemudian serat anterior dari deltoid dan coracobrachialis. Ini ya, fleksi ya, tadi. Kemudian ekstensi diarahkan ke belakang, arahkan ke belakang seperti ini. Yang bekerja yaitu latissimus dorsi, teres major, dan posterior serat posterior dari deltoidnya. Ada tiga juga yang bekerja saat melakukan ekstensi. Kemudian saat melakukan abduksi atau menjauhi tubuh, itu yang bekerja terdapat lima, yaitu yang pertama supraspina dari 0 sampai 15 derajat. Setelah 15 derajat itu dilakukan oleh musculus deltoid. Jika lebih dari 90 derajat dikerjakan oleh musculus serratus anterior dan jika lebih dari bersamaan dengan si trapezius. ADD atau mendekat ini ada banyak yang mengerjakannya, yaitu mulai dari latissimus dorsi, pectoralis major, subscapula, teres minor, teres major, dan coracobrachialis. Kemudian saat melakukan internal rotasi memutar ke dalam tangannya, boleh sambil dipraktekkan, itu dilakukan oleh pectoralis major, anterior deltoid subscapularis, teres major, dan latissimus dorsi. Sedangkan saat teman-teman melakukan eksternal rotasi, nah itu dilakukan oleh musculus deltoid, supraspina, infraspina, dan teres minor. Jadi otot-otot pada lengan itu untuk yang kelompok anterior atau kelompok fleksi itu hanya ada tiga, yaitu bicep yang depan, coracobrachialis, dan brachialis. Sedangkan untuk bagian ekstensor di belakang atau posterior itu hanya satu, yaitu hanya si tricep, nih yang di belakang. Bicep, ini biasanya teman-teman kalau nge-gym itu kan yang pamerin bicep. Biceps itu originnya dari supraglenoid dari scapula. Nih. Kemudian insersinya di tuberosity radialis. Fungsinya untuk fleksi lengan bawah dan supinasi lengan bawah. Dipersarafi oleh C5 sampai C8. Jadi kalau di atas tadi mayoritas hanya C5 sampai C6, semakin turun itu sudah sampai ke C8. C5 dan C8. Kemudian coracobrachialis kecil saja, tapi fungsinya dia berfungsi untuk melakukan fleksi dan adduksi lengan. Dipersarafi oleh nervus musculocutaneus di C6 dan C7. Jadi pas di bicep ini yang mempersarafi hanya C5 dan C8. Tapi C6 dan C7-nya itu mempersarafi bagian kecil yang terdapat di belakang ini, yaitu si coracobrachialis. C6 dan C7-nya. Kemudian di brachialis, itu di bawah dari si bicep tadi, dia memiliki insersi sama-sama di processus coronoid dan di tuberosity ulna. Fungsinya untuk melakukan fleksi dan dipersarafi oleh C5, C6, C7. Sehingga teman-teman bisa menghafal untuk bagian yang tiga atas itu, jika dia biceps, itu hanya C5 dan C8, C5 dan C8. Kalau untuk coracobrachialis, coracobrachialis, brachialis, C6, C7. Kemudian jika untuk brachialisnya, C5 sampai C7.
Kemudian tricep di bagian belakang fungsinya untuk ekstensi dari lengan, insersi di proksimal oleh keranan ulna. Kalau tadi mayoritas rata-rata yang di bagian depan itu insersinya di eh, radius, kalau ini insersinya di ulna. Kalau bagian belakang insersinya di ulna karena ulna yang paling dekat. Jadi di proksimal oleh keranan ulnanya, dipersarafi oleh C7 dan C8. Kemudian pergerakan dari elbow ini fleksi dilakukan oleh brachialis dan biceps, sedangkan ekstensi dilakukan oleh triceps. Gampang ya, terbayang. Kemudian untuk otot-otot di lengan bawah itu terdapat dua kompartemen, ada kompartemen anterior dan kompartemen posterior. Untuk kompartemen anterior, itu terdapat lima yang bagian superficialnya, ada pronator teres, flexor carpi of ulna, palmaris longus, flexor carpi of radialis, dan flexor digitorum superficialis. Sedangkan bagian yang deepnya, atau yang bagian yang lebih dalamnya, yaitu yang bagian profunda, flexor digitorum profunda, flexor pollicis longus, dan pronator quadratus. Di bagian posterior, di bagian posterior itu lebih banyak lagi yang mempersarafi bagian superficialnya dan di bagian eh, profundanya. Yang pertama pronator teres. Pronator teres itu yang ini. Dia berfungsi untuk melakukan pronasi dan fleksi dari lengan bawah, fleksi lengan bawah. Dipersarafi oleh C6 dan C7 melakukan insersi di permukaan lateral post radius. Ini pronator teres. Ini ya, untuk melakukan pronasi dan fleksi. Fleksi lengan bawah. Kemudian fleksi carpi radialis. Fleksor carpi radialis yang ini hanya yang ini saja. Fungsinya untuk melakukan fleksi dan abduksi lengan dipersarafi oleh C6 dan C7, insersinya di os metakarpal ketiga. Kemudian palmaris longus itu yang ini. Fungsinya untuk melakukan fleksi wrist. Fungsinya itu insersinya itu di anterior dari reticulum distal flexor dan di aponeurosis palmar. Ini. Kemudian untuk di flexor carpi ulnaris, fungsinya flexor carpi ulnaris yang ini, ya, yang ini fungsinya itu untuk melakukan fleksi dan abduksi lengan. Insersinya itu di visiform dan di hamate. Dan juga di permukaan 5 metakarpal. Flexor carpi ulnaris seperti ini. Kemudian flexor digitorum superficialis. Insersinya di palang middle of medial 4 jari-jari ini. Fungsinya untuk melakukan fleksi semua sendi, fleksi-fleksi semua sendi. Kemudian flexor digitorum profunda. Fungsinya untuk fleksi DIP, PIP, dan MP. Distal interpalang, proksimal, interpalang, dan medial interpalang. Nah, untuk gerakannya fleksi. Kemudian flexor pollicis longus. Ini ya.
Insersinya di distal, di dasar palang distal, dasar palang distal. Fungsinya untuk melakukan fleksi proksimal dan eh, fleksi palang distal dan proksimal, serta untuk di ibu jari. Dipersarafi oleh C5, C8 sampai T1. Jadi kalau semakin ke bawah dari ekstremitas atas itu, yang mempersarafi itu akan semakin turun. Kalau tadi awalnya cuma C5, C6, semakin ke ujung-ujung tangan, itu yang sampai bahkan ke torakal 1. Nah, bisa juga berfungsi untuk thumb atau untuk di ibu jarinya, yaitu di flexor pollicis longus. Ini untuk pronator quadratus. Kenapa disebut quadratus? Karena dia membentuk seperti segi empat. Insersinya itu di seperempat anterior permukaan radius. Fungsinya untuk melakukan pronasi. Pronasi. Di C8 dan T1 saja. Ini tertutup sebentar. Yang di slide 63. Anconeus. Nah, anconeus ini insersinya itu berasal dari permukaan lateral olecranon ini. Fungsinya untuk melakukan ekstensi lengan bawah dan yang dipersarafi oleh nervus radialis. Kemudian untuk berikutnya yaitu di brachioradialis. Brachioradialis ini di insersinya yaitu di aspek lateral, aspek lateral dari distal radius. Fungsinya untuk melakukan akselerasi fleksi elbow. Dipersarafi juga oleh nervus radialis. Inilah si brachioradialis melakukan akselerasi fleksi of elbow. Kemudian ini adalah extensor carpi radialis longus. Insersinya itu di dasar os metakarpal kedua di sini. Fungsinya untuk melakukan ekstensi dan abduksi lengan, dipersarafi oleh nervus radialis. Kemudian berikut merupakan extensor carpi radialis brevis. Insersinya itu di dasar os metakarpal ketiga. Fungsinya untuk melakukan ekstensi dan abduksi lengan juga dan juga sama-sama dipersarafi oleh nervus radialis. Kemudian berikut untuk extensor digitorum. Insersinya itu melakukan ekspansi hingga ke digiti 4 medial. Fungsinya untuk melakukan ekstensi metakarpal proksimal, interpalang joint, dan dipersarafi oleh C7 dan C8. Kemudian untuk ekstensor digiti minimi, insersinya di ekstensor digiti kelima, digiti minimi ini kelingking ya. Kemudian fungsinya untuk melakukan ekstensi digiti kelima metakarpal, proksimal interpalang, dan dipersarafi juga oleh C7 dan C8. Kemudian ekstensor carpi ulnaris, ini insersinya di sisi medial, sisi medial metakarpal kelima, fungsinya untuk melakukan ekstensi dan adduksi tangan. Kemudian untuk supinator, supinator
Insersinya ini di sisi lateral, posterior, dan anterior proksimal sepertiga radius. Fungsinya untuk melakukan supinasi. Dipersarafi oleh C5 dan C6 atau nervus radialis. Kemudian gerakan supinasi ini seperti ini. Jadi kalau sering terbalik-balik antara membedakan supinasi dan pronasi, supinasi itu kalau dulu pas di FK kami bilangnya supinasi itu suapinasi. Jadi kan kalau suapinasi itu seperti ini kita makan. Jadi supinasi itu berarti ke atas, sedangkan pronasi itu ke bawah. Supinasi, suapinasi berarti tangannya terdapat tangannya terbuka. Kemudian untuk movement lengan bawah, otot-otot yang berfungsi itu bisa melakukan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan untuk radio ulnar joint itu bisa melakukan supinasi dan pronasi. Yang pertama untuk fleksi, melakukan fleksi itu yang berfungsi yaitu pronator teres, fleksi carpi radialis, fleksi carpi ulnaris, fleksi digitorum superficialis, fleksi digitorum profunda, palmaris longus, dan brachioradialis. Sedangkan untuk ekstensi yang berfungsi itu 8 otot ini. Kemudian untuk adduksi, dan abduksi, ini seperti ini. Otot-otot yang berfungsi itu ini saja ini. Untuk abduksi atau menjauh yang berfungsi ada 4. Ini sudah 2. Untuk pronasi itu pronator teres dan pronator quadratus. Jadi saat melakukan pronasi, itu kan seperti ini. Nah, yang berfungsi itu otot yang segi 4 di bawah tadi dan pronator teres. Sedangkan untuk supinasi, bisep itu ikut berfungsi saat bergerak melakukan supinasi. Bisep yang atas ikut berfungsi dan si supinatornya juga melakukan tugasnya. Kemudian retinakulum dari lengan terdapat adanya flexor retinakulum. Kemudian juga terdapat adanya terowongan karpal. Kemudian juga di terowongan karpal ini akan dilewati oleh nervus medianus. Nervus medianus. Makanya kalau pasien-pasien dengan carpal tunnel syndrome yang bermasalah itu adalah nervus medianusnya. Karena yang melewati terowongan karpal adalah nervus medianus. Kemudian extensor retinaculum itu di fascia dalam di antara ujung bawah radius dan ulna. Kemudian otot-otot yang terdapat pada tangan, yang pertama itu terdapat musculus brevis tenar, itu ada abductor pollicis, kemudian flexor pollicis brevis, opponent pollicis dan abductor pollicis. Kemudian terdapat hipotenar, otot-otot hipotenar, yang nanti otot hipotenar ini di klinisnya itu bisa mengecil pada pasien-pasien dengan gangguan saraf. Kemudian brachial plexus, plexus brachialis. Jadi eh, saraf itu saat keluar dari tulang belakang itu dia ini C5, C6, C7. C5, C6 nanti untuk permukaan bagian atasnya. Kemudian nanti akan bergabung lagi di sini membentuk nervus axillaris. Ini akan membentuk dari nervus radialis. Jadi nervus radialis itu hubungannya dengan dari C5 sampai C1. Sedangkan untuk nervus medianus sama. Nih, nervus medianus juga dari C5 sampai T1. Nervus ulnaris, nervus ulnaris itu hanya di C8 dan T1 saja.
Kemudian flexus brachialis. Flexus brachialis ini dibentuk oleh C5, C8, dan T1. 5 dasarnya. C5, C6, C7, C8, dan T1. Kemudian untuk tiga trungkus yaitu di trungkus bagian atas, trungkus medial, dan di trungkus lateral. Trungkus bagian upper itu hanya dipersarafi oleh C5 dan C6 saja. Kemudian di trunkus medial atau di bagian sisi tengah itu mulai dipersarafi oleh C7. Sedangkan di lower atau bagian bawah dipersarafi oleh C8 dan D1. Kemudian untuk percabangan-percabangan utamanya, percabangan-percabangan utamanya itu terdapat adanya korda lateral, yaitu untuk nervus musculocutaneus dan nervus medianus terhadap dasar dari lateralnya. Kemudian untuk korda medial dipersarafi oleh root medial terhadap nervus medianus, nervus ulnaris, dan medial brachial cutaneus serta medial antebrachial nervus. Kemudian untuk distribusi nervus musculocutaneus, yang pertama untuk bicep brachii brachialis, kemudian coracobrachialis, dan di kulit aspek anterior untuk lengan bawah. Kemudian nervus medialis, gangguan pada nervus medialis akan menyebabkan pasiennya mengalami apehen. Nih ya, nervus medialis itu hanya mempersarafi di jari satu, 2, 3, dan setengah. Satu, 2, 3, dan setengah dari jari keempat. Sisi dalam. Sisi dalam. Dan di ujung-ujung jari, ujung-ujung distal dari jari satu, 2, 3 setengah, sisi dorsal. Ini di dorsal. Itu hanya di ujung middle dan distal jari-jari saja. Sedangkan untuk sisi dalamnya itu semua, tapi hanya jari satu, 2, 3, dan setengah. Itu adalah nervus medianus. Sedangkan sisanya untuk jari 4, 5 itu akan dipersarafi oleh nervus ulnaris. Nervus ulnaris jika pasien mengalami keluhan akan menyebabkan terjadinya claw hand. Claw hand itu seperti ini. Kemudian nervus radialis karena ia keluar langsung dari atas, maka yang terganggu mulai dari atas ini, sehingga jika pasien mengalami masalah, pasiennya akan mengalami wrist drop. Klinis-klinis ini perlu teman-teman ingat dan hafal karena nanti akan berguna sampai ke koas, sampai ke UKMPPD, karena ini cukup sering untuk keluar masalah klinis claw hand, wrist drop, dan AP hand. Kemudian nervus axillaris. Nervus axillaris ini bisa menyebabkan terjadinya paralisis teres minor dan deltoid, sehingga pasien tidak mampu untuk melakukan abduksi shoulder dan rotasi eksternal, sehingga kehilangan sensasi dari muskulus deltoidnya. Kemudian untuk nervus permukaan atas, humerus, ini ya. Kemudian dipersarafi oleh nervus radialis, musculus cutaneus nerve, ulnar ini, radius ini, semuanya itu masih dilewati oleh nervus radialis. Sedangkan nervus ulnaris itu lewatnya di sini. Ini ulnaris, nervus ulnaris hingga mempersarafi di bagian 4 dan 5. Sedangkan nervus radius, nervus medianus itu yang ini. Dia akan mempersarafi di satu, 2, 3, dan setengah jari keempat.
Dermatom untuk yang tadi itu dermatomnya, kalau dermatomnya itu kelainan pada kulit. Kalau tadi itu adalah miotom. Ini dermatom. Dermatom ini berfungsi untuk pasien-pasien dengan cedera tulang belakang atau cedera medula spinalis. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan. Misalnya kita tanya di C8, apakah pasien mampu merasakan sensasi suhu, kemudian masih mampu merasakan sensasi nyeri di sini tekan. Jika pasien mampu merasakan di C8, berarti tidak di setinggi C8 cederanya. Naik lagi ke atas. Apakah di C7 masih mampu? Apakah di C6 atau di sisi C6 ini yang di sisi lateralnya masih mampu, sehingga kita bisa mencek satu persatu untuk kelainan-kelainan dari dermatom pasien yang mengalami cedera saraf. Mungkin terlalu banyak hafalan untuk di anatomi ini, karena teman-teman harus bisa membayangkannya sendiri, bagaimana lokasi-lokasinya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada dok. Cukup? Bagaimana, Viola? Nggak ada dok. Oke, kalau tidak ada nanti perbanyak nonton video di YouTube sehingga bisa lebih terbayang karena bisa ada animasinya. Nah, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di grup saja nanti ya. Terima kasih, sampai jumpa di Kamis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Sama-sama.